Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam masa pandemi ini semoga kita selalu bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya. Saya sebagai guru dan kalian semua sebagai murid belajar, ya. Meskipun tidak langsung bisa ketemu, tapi dengan canggihnya teknologi yang ada kita bisa tetap bertatap muka meskipun dari jauh seperti ini. Oke, dan semoga meskipun dalam masa pandemi ini justru bisa membuat kita lebih produktif di rumah, ya. Alhamdulillah. Ya, terakhir kemarin kita membahas tentang babul awamil ad-dakhilah 'alal mubtada' wal khabar. Ya, cuman bab ini baru saya kasih materi memaknai, ya. Waktu awal-awal pandemi itu kan saya tugaskan untuk memaknai. Nah, berarti memaknai sudah. Nah, sekarang saya akan jelaskan terkait tentang beberapa amil yang bisa masuk ke dalam susunan mubtada' khobar dan merubah tatanan dari susunan mubtada' khobar itu. Yaitu ada 3 amil, yaitu yang pertama adalah kana wa akhawatuha, yang kedua inna wa akhawatuha, dan terakhir zanantu wa akhawatuha. Kenapa dikatakan merubah susunan kalimat mubtada' khobar? Karena masing-masing dari kana, inna, zanantu, wa akhawatuha ini memiliki satu amil atau rumus, ya, memiliki rumus yang berbeda masing-masingnya. Misalnya seperti kana wa akhawatuha itu ketika masuk dalam susunan kalimat mubtada' khobar akan merubah i'rabnya, ya. Karena memiliki amil atau rumusnya kana, yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim atau merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Kemudian inna itu memiliki amil atau rumus, ya, memiliki rumus atau kaidahnya. Inna ini tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ketika inna itu masuk dalam susunan mubtada' khobar, maka inna itu nanti menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, beda lagi dengan zonantu wa akhawatuha. Ketika masuk ke dalam susunan mubtada' khobar, maka zonantu ini merubah i'rabnya mubtada' dan khobar, ini keduanya dirubah menjadi nasab, karena zonantu amilnya tansibul isma wal khobar, menasabkan isim dan khobar, menasabkan mubtada' dan khobar. Bagaimana proses berubahnya kalimat mubtada' khobar setelah kemasukan kana, inna, dan zonantu wa akhawatuha? Coba kita perhatikan. Sebenarnya kan kalimat mubtada' dan khobar, ya, misalnya Allahu ghafurun. Coba perhatikan ini, Allahu ghafurun. Ini kan sebenarnya mubtada' khobar itu keduanya isim yang dibaca rofa, ya. Otomatis Allahu ghafurun atau mubtada' dan khobar ini beri'rab rofa. Dalam konteks Allahu ghafurun, ya, ini tanda rofanya bisa kita lihat Allahu dhammah, ghafurun juga dhammah tanda rofanya. Kenapa? Karena Allahu dan ghafurun dua-duanya bentuknya adalah isim mufrad. Nah, namun kalimat mubtada' dan khobar, ya, kalimat yang berkedudukan sebagai mubtada' dan khobar ini akan berubah ketika ada amil kana wa akhawatuha atau inna wa akhawatuha atau zonantu wa akhawatuha yang masuk ke dalam susunan kalimat mubtada' khobar ini, ya. Misalnya coba perhatikan dalam kana wa akhwatuha, ya. Kana wa akhwatuha tadi rumusnya kan tarfa'ul isma wa tansibul khobaro, ya, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Padahal pada dasarnya atau awalnya mubtada' khobar itu tadi sama-sama beri'rab rofa, Allahu ghafurun misalnya. Namun ketika kita masukkan kana, ya, sebelum masuk kana kan Allahu ghafurun nih. Kemudian
ketika kananya masuk, ya, maka kalimat Allahu ghafurun tadi ini akan berubah sesuai dengan rumusnya kana tadi, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar, merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Kita lihat Allahu mubtada, ya, karena mubtada itu isim yang dibaca rofa, maka tetap, ya, merofakkan isim toh kan, merofakkan mubtada kan, jadi tetap Allahu, jadi kana Allahu. Namun khobarnya, karena kana itu merofakkan isim dan menasobkan khobar, maka khobar yang semula ber-i'rab rofa ini kemudian ganti atau berubah menjadi i'rabnya nasab, sehingga tanda nasabnya juga tandanya juga harus diganti dengan tanda nasab. Tanda nasabnya karena ghafurun tadi adalah bentuk kalimatnya adalah isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah fathah. Maka perubahannya Allahu ghafurun setelah dimasuki kana menjadi kanallahu ghafuron, ya. Allahunya tetap rofa karena mubtada'nya harus rofa atau isim, karena kana itu merofakkan isim, ya. Jadi Allahunya tetap, yang berubah adalah khobarnya ghafurun menjadi ghafuron karena menasabkan khobar. Karena itu merofakkan isim, merofakkan Allahu dalam konteks kalimat ini, dan menasabkan khobar, menasabkan ghafur dalam konteks kalimat ini menjadi ghafuron. Kana Allahu ghafuron. Oke, saya ulangi tadi bagaimana kana, proses masuknya kana dan bisa merubah susunan kalimat mubtada khobar tersebut. Yang pertama adalah kalimat mubtada khobar itu i'rabnya adalah rofa, ya, pada dasarnya adalah rofa. Tapi kemudian ketika dimasuki kana, susunan kalimat mubtada khobar yang tadinya rofa dan rofa itu kemudian akan berubah sesuai dengan rumus atau kaidahnya kana, yaitu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Oleh karena itu kemudian oleh karena itu mubtada'nya yang menjadi isimnya kana itu tetap rofa, namun khobarnya menjadi nasab karena tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi mubtada dalam konteks ini kalau kemasukan kana, Allahu ghafurun, ya, Allahu menjadi isimnya kana. Nah, i'rabnya tetap rofa. Kemudian yang berubah adalah khobarnya kana, yaitu ghafurun menjadi kanallahu ghafurun, gitu ya. Dan satu hal lagi yang perlu diingat bahwa kana ini tidak sendirian. Artinya apa? Kaidah atau rumusnya atau amilnya kana yang masuk dalam susunan kalimat mubtada khobar ini yaitu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim atau merofakkan mubtada tadi, ya, dan menasabkan khobar. Ini tidak hanya berlaku pada kana, namun juga berlaku pada semua saudara-saudaranya kana. Nah, bisa dilihat ini saudara-saudara kana ini ada kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, syara, laisa, mazala, ma'infaka, ma'fati'a, ma'bariha, dan madama. Ya, di sini saya sudah berikan artinya masing-masing, namun contohnya saya baru tulis yang kana Allahu ghafuran saja. Nanti silahkan dilengkapi, ya, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, syara, dan seterusnya, dan silahkan dikirimkan ke via Google Classroom, ya. Oke. Ya, itu tadi tentang kana. Sekarang bagaimana selanjutnya, yaitu tentang inna wa akhawatuha. Pada dasarnya sama merubah susunan mubtada khobar. Merubah susunan mubtada khobar ini dalam artian merubah i'rabnya, ya, sehingga tanda i'rabnya itu berubah, ya. Kalau tadi kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, atau merofakkan isim yang tadinya mubtada itu menjadi isimnya kana, ya, kemudian menasabkan khobar. Nah, inna ini sebaliknya, tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim atau mubtada dan merofakkan khobar. Oleh karena itu
kalau kita melihat i'rab dasarnya, maksudnya asalnya mubtada khobar ini kan i'rabnya rafa dan rofa ya. Mubtada itu rofa karena isim yang dibaca rofa, khobar juga demikian, rofa karena isim yang dibaca rofa. Nah, kalau kemasukan inna, karena inna ini amilnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, otomatis apanya yang berubah? Kalau tadi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, ya, yang berubah adalah khobarnya menjadi nasab. Tapi yang sekarang tansibul isma wa tarfa'ul khobar, inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar, ya. Rofa ya, khobarnya ini tetap rofa, namun isimnya ini yang berubah menjadi nasab atau bere'rab nasab. Oleh karena itu, dalam konteks kalimat Allahu Ghafurun, silahkan dilihat ya. Ini susunan kalimat mubtada khobar. Saya ambil yang sama seperti tadi supaya tidak bingung. Allahu ini mubtada, Ghafurun ini khobar ya. Dua-duanya bere'rab rofa. Ketika ini kondisi atau sebelum dimasuki inna, ini Allahu Ghafurun, namun setelah kemasukan inna, ini perubahannya kita lihat inna ya, yang tadinya Allahu itu kemasukan inna menjadi Allah. Kenapa? Karena Allahu ini kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan inna itu amilnya adalah tansibul isma atau tansibul mubtada, sehingga Allahu berubah menjadi Allah, berubah menjadi nasab ya. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa? Karena bentuk kalimatnya adalah isim mufrad. Sedangkan ghafurun, kenapa tetap ghafurun? Kok enggak berubah? Katanya berubah. Nah, ini bukan kok enggak berubah ya, perubahannya sama ya. Maksudnya adalah karena tarfa'ul khobar, karena inna ini tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Rofa khobarnya itu rofa, isimnya nasab. Nah, gitu. Atau mubtada'nya ini mubtada'nya inna ini menjadi mubtada'nya inna ini nasab, khobarnya inna ini rofa. Oleh karena itu khobarnya tetap rofa, yang berubah adalah mubtada'nya yaitu menjadi nasab. Innallaha ghafurun. Awalnya susunan kalimatnya sebelum kemasukan inna adalah Allahu ghafurun, tapi ketika kemasukan inna berubah menjadi innallaha ghafurun. Begitu. Ya, selanjutnya sebagaimana inna, sebagaimana kana, inna juga demikian, memiliki saudara atau akhwat, yang mana saudara-saudaranya inna ini juga memiliki rumus atau amil yang sama seperti inna, menasabkan isim atau mubtada dan merofakkan khobar. Ya, saudara-saudaranya ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Ya, di sini saya juga sudah menuliskan artinya. Namun untuk contoh silahkan dicari ya, silahkan disusun contohnya, kemudian dikirimkan di Google Classroom. Oke. Inna wa akhwatuha dalam sebuah kalimat ini memiliki fungsi yang berbeda. Inna dan anna ini memiliki fungsi untuk menguatkan kalimat itu atau litaukid istilahnya. Misalnya innallaha ghafurun ya. Innallaha ghafurun maknanya adalah sesungguhnya ya, Allah adalah zat yang maha pengampun. Kalau kita nggak kasih inna, itu kabarnya demikian, Allahu ghafurun. Allahu ghafurun. Allah adalah zat yang maha pengampun. Ketika kita kasih inna, innallaha ghafurun, sesungguhnya, gitu. Jadi fungsinya inna ini adalah untuk menguatkan sebuah kalimat, ya, menguatkan sebuah kabar, ya. Tak kasih kabar bahwa, ya, tak kasih tahu bahwa Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Tenanan, ya, benar-benar Allah itu adalah zat yang maha pengampun, ya. Dikasih inna, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Artinya
Inna ini lebih menguatkan kabar tersebut atau menguatkan isi dari kalimat tersebut. Selanjutnya lakinna ini adalah fungsinya untuk menyusul kalimat atau lil istidrak. Maksudnya begini, misalnya walakinna aktsarakum la yashkurun misalnya. Tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Ini konteks kalimatnya atau konteks ayatnya adalah ayat lengkapnya kan demikian ya. Wa ma dhannul ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba yaumal qiyamah innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia atas manusia, karunia yang telah diberikan kepada manusia. Akan tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Akan tetapi di sini fungsinya adalah menyusuli kalimat sesungguhnya Allah benar-benar memiliki karunia terhadap manusia. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas gitu. Walakinna di sini fungsinya adalah menyusuli kalimat ya. Menyusuli kalimat yang sebelumnya. Walakinna aktsarahum lahum, manusia ini sudah dikasih kalimat tetapi mereka kebanyakan tidak bersyukur. Jadi rumongsone kayak randuwe popo ya, nggak punya apa-apa, begini kesusahan ini kesusahan itu, padahal Allah itu sudah melimpahkan banyak kalimatnya. Jadi fungsi lakin ya itu adalah untuk menyusuli sebuah kalimat. Selanjutnya selain lakin ka'anna ya. Ka'anna itu litashbih, fungsinya adalah untuk menyerupakan, koyok apa seakan-akan ya, berfungsi untuk litashbih, menyerupakan. Misalnya begini, ka'annahunnal yaqut wal marjan misalnya ya. Para bidadari itu bagaikan permata yakut dan marjan ya. Jadi diperumpamakan, diserupakan para bidadari itu seperti atau seakan-akan seperti permata yakut dan marjan. Kalau di tafsir itu, di kitab tafsir itu dijelaskan permata yakut dan marjan itu permata yang sangat bersih, jernih gitu, nggak hanya sekedar berkilau gitu. Ini jernih sekali dan ini diumpamakan saking jernihnya, saking ayune bidadari itu ya, bagaikan permata yakut dan marjan. Jadi ini kan ada di surat Ar-Rahman ya, ada di surat Ar-Rahman. Jadi di surga itu ada bidadarinya itu ya nggak bisa dibayangkan ya, nggak bisa dibayangkan, tapi dikasih informasi dalam surat Ar-Rahman ini ya, ka'annahunnal yaqut wal marjan ya, ada bidadarinya yang ayune kulitnya itu putih bersih ya. Nah, seperti ka'annahunnal yaqut wal marjan, seperti bagaikan permata yakut dan marjan. Ini ka'anna fungsinya adalah untuk menyerupakan ya, menyerupakan. Selanjutnya laita ini litamanni, untuk mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin ya, yang tidak mungkin terjadi. Misalnya gini, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Lah, seumpama aku diciptakan sebagai tanah, itu Allah nggak akan menyiksaku. Nah, orang-orang kafir itu berkata demikian. Jadi kata ngerti bahwa orang kafir itu akan disiksa ya, dan tanah itu nggak disiksa sampai ibaratnya mengharapkan demikian, padahal harapan itu tidak mungkin. Sudah diciptakan sebagai manusia kok berharap diciptakan sebagai tanah, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, itu lit tamanni ya, laita. Kemudian la'alla ini adalah fungsinya lit taroji atau tawakuk ya. Lit taroji itu mengharapkan sesuatu
ya. Sedangkan tawakkuk itu mencemaskan atau cemas terhadap sesuatu yang jangan-jangan gitu ya. Contohnya, waliutimma ni'mati 'alaikum la'allakum tahtadun. Dan agar kusempurnakan nikmatku atasmu dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ini litaraji, atau mengharapkan sesuatu ya. Jadi supaya kamu mendapat petunjuk. Wala'allakum tahtadun. Tawakkuk contohnya apa ya? Nah, silahkan contohnya yang belum ada ini silahkan dilengkapi ya. Masuk juga menjadi PR ya. Tadi PR-nya kana contohnya, kemudian inna ya akhwatnya ya contohnya, dan ini contoh dari tawakkuk ini. Dan selanjutnya adalah dzanantu wa akhwatuha. Kalau kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar, anna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, itu kebalikannya. Dzanantu ini tansibul isma wal khabar. Dua-duanya mubtada dan khabar atau isimnya dzanantu dan isimnya. Mubtada dan khabar gitu ya. Mubtada dan khabar ini dua-duanya adalah kalau kemasukan dzanantu dua-duanya dinasabkan ya. Kenapa? Karena dua-duanya mubtada dan khabar tadi ketika dimasuki dzanantu, dua-duanya ini mubtada dan khabar ini berubah menjadi maf'ul. Mubtada menjadi maf'ul, khabar juga menjadi maf'ul. Satu contoh misalnya Allahu ghafurun ya. Allahu ghafurun itu mubtada dan khabar. Allahu mubtada, ghafurun khabar ya. Ingat tadi dua-duanya adalah isim yang dibaca rafa. Ketika kemasukan dzanantu, maka Allahu berubah menjadi nasab dan ghafurun menjadi nasab juga. Jadi konteks kalimatnya adalah dzanantu Allaha ghafurun. Ya, tidak hanya asbah i'rabnya saja, tapi karena i'rabnya berubah menjadi nasab, ini karena memang kedudukannya berubah. Yang tadinya mubtada, Allahu ghafurun khabar ya. Ini ketika kemasukan dzanantu, maka Allahu dan ghafurun dua-duanya berubah menjadi maf'ul bih-nya dzanantu. Sedangkan maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab. Oleh karena itu dua-duanya berubah menjadi nasab. Oleh karena itu juga rumusnya dzanantu adalah tansibul isma wal khabar. Oke. Dan sebagaimana kana dan inna, dzanantu juga memiliki saudara-saudara. Ya, saudaranya atau akhwatnya dzanantu itu banyak. Ya, dzanantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittakhadtu, ja'altu, sami'tu. Ya. Semua ini sudah saya tulis di sini. Silahkan diberikan contoh kalimat. Nah, seperti tadi saya berikan contoh dzanantu Allaha ghafuran. Nah, silahkan disusun kalimat dan dikumpulkan di Google Classroom. Oke, sampai di sini. Saya harap apa yang telah kita bahas ini bisa dipahami secara utuh. Kalaupun tidak, silahkan diulang-ulang dan diusahakan untuk memahami. Kalaupun belum paham, nanti silahkan ditanyakan ya lewat Google Classroom atau apa. Sampai di sini semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.